pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kali ini kembali menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya menghadirkan beragam informasi kesehatan dengan dokter dan juga tenaga kesehatan dari Kota Madiun. Di mana kali ini kita akan mengangkat tema seputar dampak rokok bagi kesehatan. Nah, seperti kita tahu pemirsa bahwa merokok merupakan suatu ancaman besar terhadap kesehatan manusia. Anggapan bahwa merokok berbahaya sebenarnya sudah sangat melekat di masyarakat, terutama setelah pemerintah gencar menerapkan bungkus rokok yang bergambar penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh kandungan utama rokok. Tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, merokok juga dapat merugikan orang di sekitar kita. Namun pemirsa, tidak perlu ragu dan jangan kembali menjadi pecandu rokok jika sudah berhasil berhenti dari kebiasaan merokok. Jangan sampai kita atau orang di sekitar kita menjadi korban akibat asap rokok. Nah, lalu seperti apa nih sebenarnya dampak merokok bagi kesehatan diri kita sendiri maupun lingkungan kita? Untuk itu, hari ini kita akan membahas tema tentang dampak rokok bagi kesehatan bersama narasumber kita yaitu Dr. Bella Rosari. Maksud saya, dokter umum dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Namun, sebelum saya ngobrol menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah hadir di Studio Sakti TV. Ada Dr. Bella Rosari. Selamat pagi dokter. Pagi. Aduh, dokternya masih muda sekali. Tidak begitu muda. Oh, tidak begitu muda. Masih under 30 ya dokter ya? Nah, masih muda berarti. Kabarnya bagaimana dokter? Baik-baik. Alhamdulillah. Iya, temanya kali ini nih cocok buat bapak-bapak nih. Nggak cuman bapak-bapak, sekarang remaja juga banyak kan. Aduh, iya sih kalau benar-benar mungkin karena dokter juga masih muda, mungkin melihat anak-anak nih agak miris ya dokter pasti ya. Betul. Ini akan kita bahas nanti di dalam kalau Siap. gitu ya dokter ya. Tapi pertama terkait dengan dampak merokok pada kesehatan ini yang perlu diketahui dulu oleh masyarakat adalah apa sih sebenarnya kandungan berbahaya yang ada pada rokok ini dok? Ya. Jadi kalau rokok itu kandungan berbahayanya banyak ya. Dia mengandung banyak racun, zat senyawa kimia ataupun zat-zat karsinogenik, di mana zat karsinogenik ini memicu kanker. Oke. Dan yang paling sering kita dengar mungkin nikotin ya. Nikotin itu salah satu zat yang mengandung efek untuk adiktif atau ketergantungan, kecanduan yang nantinya bikin otak, mungkin di otak nanti akan terproduksi hormon namanya dopamin. Mungkin di tubuh nanti kita merasa nyaman ya. Setelah merokok stresnya hilang. Tapi sebenarnya dosis dopamin di otak itu makin lama harus makin meningkat. Nah, maka dari itu banyak yang sudah merokok akhirnya kecanduan terus-menerus atau malah makin tambah batang rokok yang dikonsumsi. Jadi dari nikotinnya ini salah satu zat yang berbahaya juga. Yang lain ada tar. Tar itu juga zat-zat karsinogenik yang tadi saya bilang bisa memicu kanker. Juga ada karbon monoksida yang seharusnya dia itu biasanya ditemukan dari asap knalpot yang seharusnya di asap knalpot jadi ada di dalam rokok. Nah, dia itu mengikat oksigen di dalam darah. Takutnya oksigen ini kan sebagai energi dari organ-organ kita untuk bekerja. Betul. Nah, karena dia ditarik sama karbon monoksida, jadinya oksigennya kan berkurang. Jadi kerja dari organ-organ tubuh juga berkurang. Waduh, ini masyarakat tahu nggak ya dampaknya atau mungkin at least kandungan itu tadi loh. Seharusnya nikotin tahu lah ya. Karena udah umum ya sering dokter sekali ya. Karena sudah sering di mention ada nikotinnya betul. begitu. Ternyata seberbahaya itu. Ya. Itu semua kandungannya bisa memicu kanker berarti. Yang paling tinggi mungkin tar, tapi memang ada zat-zat yang lain yang banyak sekali sebenarnya. Dia juga ada bahan-bahan dari pestisida yang harusnya membunuh
hama-hama itu juga ada di kandungan rokok. Jadi Waduh. banyak sekali sebenarnya. Kalau di mention satu-satu bisa lama mungkin. Jadi pembahasannya bukan tentang dampak rokoknya lagi, tapi Iya. kandungan yang di dalam rokok itu Racunnya. apa? Iya, betul. Wah, ini kita baru ngobrol di segmen pertama ya dokter, tapi Iya. sudah sebanyak itu. Iya. Oke, tapi ini apakah ada bedanya nih dokter? Rokok yang memakai filter itu ya, atau tidak? Itu biasa disebut, mungkin masyarakat nyebutnya rokok kretek begitu ya. Memiliki kandungan berbahaya yang sama dengan rokok-rokok memiliki rokok yang sama dengan rokok-rokok yang dijual pada umumnya gitu maksudnya. Kalau dari rokok filter mungkin masyarakat merasanya lebih aman ya karena Karena ada filternya. filter atau penyaringnya itu. Tapi sebenarnya dari kandungannya pun sama, dan dari filternya itu penyaringan itu yang bisa disaring itu cuma partikel-partikel besar. Oke. Jadi kan selalu ada ukuran ya untuk filternya itu seberapa besar gitu kan. Sedangkan untuk partikel-partikel kecil itu bisa aja kena, masih masuk ke dalam tubuh. Nah, Oke. itulah yang menyebabkan tetap ada efek bahayanya walaupun dia filter gitu, terfilter. Nah, ini kan apalagi nih kalau sekarang nih dokter, kalau saya lihat nih di banyak sekali toko-toko yang menjual tembakau begitu ya. Yang biasanya kalau masyarakat nyebutnya tuh ngelinting dewe Iya, itu loh betul. dokter. Iya. Itu berarti bisa jadi lebih berbahaya kalau dia nggak pakai filter dong. Betul. Jadi kita taunya mungkin karena linting dewe isinya biasanya tembakau, cengkeh gitu Betul, kan ya. iya. Tapi ternyata dari penelitian pun tetap ditemukan adanya nikotin, tar, Oke. karbon monoksida, itu 3 tadi yang saya sebutkan itu tetap ada ternyata. Dan dari cengkehnya sendiri itu kalau dibakar terus menerus dan semakin banyak itu menghasilkan minyak cengkehnya, itu juga berbahaya karena dia ternyata memicu kematian dari beberapa jaringan organ. Jadi kalau makin lama makin banyak ya sama saja efeknya, Sama saja sama efeknya. buruknya. Sama buruknya. Nggak bisa dikatakan bahwa ngelinting dewe itu aman Lebih ya. alami enggak juga. Tapi justru kayaknya lebih menakutkan nggak sih dok? Karena Iya. kan ngelinting dewe itu kan nggak ada takarannya tuh dok. Betul. Jadi lebih bahaya nggak sih malahan? Bisa, Bisa dan juga lebih tidak ada berbahaya. filternya juga. Oh, Tapi sebenarnya kan mau dia pakai filter apa enggak, sedikit aja racun yang masuk di tubuh itu kan sudah berbahaya ya. Iya sih. Jadi ya. ya mau rokoknya bentuk apa aja ya sama aja sebenarnya, efeknya tetap ada di dalam tubuh. Oke. Jadi agak speechless nih bapak-bapak. Udah dipentungin sama ibu-ibunya nih buat nggak ngerokok gitu ya. Oke, tapi nanti seru banget nih pembahasan seputar rokok, apalagi yang melekat dengan bapak-bapak dan juga anak muda, tadi sudah sempat disinggung di awal. Nanti akan kita lanjut di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas seputar dampak merokok bagi kesehatan. Bapak-bapak, anak-anak remaja yang harus banget paham tentang dampak merokok ini sendiri. Karena memang dampak rokok ini kayaknya nggak mandang usia gitu ya dok ya. Nggak mandang usia, mau usia berapapun, apalagi kalau udah sering merokok, ya udah. Iya. Pasti dampaknya juga bakalan Pasti kena ada. aja gitu. Tapi ada nggak sih dok, secara medis mungkin ya, ada nggak sih faktor yang mendorong seseorang itu kok merokok gitu? Kalau secara pribadi dulu aja ya. Oke, boleh. Mungkin dari anak-anak, kalau misalkan dalam keluarganya bapaknya misalkan merokok nih di rumah pula kan, Oke. pasti sebagai anak itu peniru ulung kan ya. Betul. Ngelihat Nyontoh. bapaknya ngerokok sudah merasa oh itu aktivitas sehari-hari aja kan. Udah normal Kayak gitu. iya, jadi akhirnya nanti gedenya mungkin saat remaja, yang paling rentan tuh remaja Betul. sih. Itu sudah mulai mencontoh, oh merokok tuh biasa aja, normal aja gitu, semuanya melakukan gitu mungkin mikirnya. Nah itu salah satu yang mendorong. Selain itu mungkin di lingkungannya juga, di lingkungan selama nongkrong mungkin ya, Betul. teman-temannya sekitar sudah merokok, terus ya sudah mungkin ditawari atau dia juga penasaran ini rokok gimana sih rasanya gitu, akhirnya dicoba, bisa juga. Atau bisa juga dari stres dari dirinya sendiri, terus merasa Iya. habis merokok kok jadi berkurang stresnya, akhirnya terus-terusan merokok, itu juga bisa. Jadi biasanya dari lingkungan sama diri sendiri, juga dari faktor ekonomi. Kalau memang ada uangnya ya pasti akan tetap beli ya, walaupun di stop bagaimanapun gitu. Iya sih, iya bener sih, karena mungkin kalau melihat remaja zaman sekarang tuh persoalannya banyak sekali. Nanti kita akan bahas di Sehat Selalu berikut-berikutnya ya. Tapi yang sekarang memang salah satu pelarian yang paling ekstrim adalah berlari ke rokok, merokok. Dan itu memang sudah
menjangkau para remaja. SMP aja kayaknya udah mulai kenal rokok nggak sih dok ya? Iya, karena mungkin rokoknya juga gampang didapatnya. Beli sebatang kan juga bisa ya Mbak. Oh iya benar, ecer sekarang Iya, udah eceran boleh. kan bisa, nggak harus satu kotak, itu aja udah menggampang, lebih mudah untuk dapat aksesnya, jadi lebih gampang. Buat merekanya ya. Oke, ya ampun. Sebagai orang tua pastinya harusnya lebih miris dong. Iya. Agak harus lebih aware lagi. Apalagi salah satu faktornya karena orang tuanya mungkin merokok di dalam rumah. Tapi kenapa sih dokter merokok di rumah dan di luar rumah ini dikatakan berbahaya gitu? Oke, kalau di dalam rumah pastinya selain dicontoh oleh anaknya juga, pasti kan asapnya akan mengenai anggota keluarga ya? juga ya. Oke. Jadi takutnya itu juga berdampak ke kesehatan anggota keluarganya juga. Tapi selain itu, sekalipun dia ngerokoknya jauh dari anggota keluarga atau mungkin di luar rumah, tapi sebenarnya ternyata sisa-sisa atau residu dari rokok itu bisa nempel di baju ataupun di lantai, di dinding ataupun di rambut dan segala macam. Jadi kalau misalkan mereka pulang dari merokok langsung masuk rumah nggak bersih-bersih, nggak mandi, itu langsung ke anaknya, ya sama aja terpapar juga ke anaknya. Oh, ternyata asap itu nggak langsung hilang begitu Iya, dokter? ada yang menempel di benda-benda sekitar ternyata. Waduh, itu makanya cukup berbahaya kalau merokoknya di rumah. Tapi juga cukup berbahaya juga di luar rumah, sama aja sebenarnya. Pokoknya intinya rokok berbahaya deh, titik. Tapi apakah ini tadi dikatakan bahwa bisa mengenai anggota keluarga di rumah gitu ya? Kalau misalnya kita merokok di dalam rumah, di luar rumah pun juga sama, kita bisa saja mengganggu aktivitas orang lain yang bukan perokok. Berarti ini bisa dikatakan itu adalah mereka perokok pasif ya dokter ya? Dan juga si perokok ini adalah perokok aktif, kan begitu? Ini lebih berbahaya mana? Perokok aktifkah atau perokok pasifkah kira-kira? Kalau berbahaya dua-duanya, bahkan tiga itu, jadi ada tiga sebenarnya. Tiga perokok aktif, peran ini? ya, perokok aktif, perokok pasif, sama third hand, jadi pihak ketiga. Oke. Pihak ketiga, mungkin kalau aktif pasif udah tahu ya. Iya, Kalau betul. yang pasif yang tidak merokok tapi terpapar asap rokok. Betul. Sedangkan yang pihak ketiga itu tadi yang kena dari residu-residu yang menempel itu. Jadi anak-anak biasanya kalau yang di rumah bapaknya baru pulang ngerokok, belum ganti baju dan lain-lain, langsung main, nah itu termasuk perokok pihak ketiga. Dan yang kalau yang berbahaya yang mana ya, semuanya berbahaya. Semuanya terpapar kan ya, jadinya terpapar dari racun-racun rokok itu tadi secara langsung maupun nggak langsung. Jadi ya pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya. Saya cukup speechless, artinya si perokok ini cuma satu nih, tapi kenanya bisa banyak orang gitu loh, dan nggak cuma anggota keluarga aja gitu kan, bisa jadi orang lain yang memang benar-benar bukan perokok, bahkan orang yang nggak kita kenal gitu. Berarti mungkin boleh dijelaskan secara detail nih dok, dari segi medis, dampak merokok bagi kesehatan ini jika dikonsumsi jangka panjang itu seperti apa? Oke, kalau dari dampaknya itu ya karena dia masuk ke pembuluh darah ya racun-racunnya, jadi pembuluh darah ini kan kemana-mana ya, semua organ ini ada pembuluh darah. Jadi ya efeknya bisa hampir ke semua organ. Yang paling kelihatan mungkin dari kulit dulu ya. Kulit biasanya mukanya jadi lebih tua, gampang keriput, gampang kering kayak gitu. Cuman sekarang siapa sih yang pengen cepet tua ya? Iya benar. Seharusnya ya. Terus mungkin dari tulang juga jadi gampang rapuh, osteoporosis itu biasanya efek dari rokok juga. Dari atas dulu mungkin, dari otak. Otak itu karena kalau pembuluh darahnya kena itu takutnya bisa sampai pecah pembuluh darah atau stroke yang paling sering ya. Begitu. Antara tersumbat ataupun bisa pecah pembuluh darah itu tadi. Terus mungkin dari bagian mulut itu ada karena rokok biasanya bau mulut ya paling sering. Bau orang perokok itu sangat-sangat khas. Biasanya kalau sudah ada bau mulut itu pasti kebersihan dari rongga mulutnya nggak bagus juga, jadi gampang infeksi juga. Selain itu tadi kan ada zat karsinogenik yang saya bilang yang bisa memicu kanker, jadi mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang mungkin ya bisa ada kanker nasofaring atau di tenggorokan. Nah terus habis itu mungkin turun lagi di sistem pencernaannya, ada lambung, itu biasanya gampang untuk asam lambung, mulai kumat. Nah takutnya di situ kan sebenarnya ada katup itu dari lambung ke kerongkongan. Nah dari situ biasanya katupnya ini yang kena, jadinya dia makin lemah, asam lambungnya makin naik sampai ke atas, itu biasanya nyeri dada gitu. Terus setelah itu
di dada ada paru-paru paling sering ya, sesak, Iya, batuk, betul. pilek karena infeksi paru-paru juga. Terus dari jantung ada penyakit jantung koroner karena pembuluh darahnya juga kena. Bisa juga banyak sekali, bahkan untuk wanita itu bisa ada gangguan kesuburan juga, pria juga bisa ada gangguan kesuburan juga dan lain-lain. Hampir Aduh, semua organ ya. Dampaknya banyak banget dokter. Banyak, waktunya mungkin nggak pendek ya, maksudnya nggak langsung gitu ya, Kena jadi gitu ya, pasti masih efeknya. dilanjut gitu, tapi efek kumulatif itu bisa nantinya sampai ke situ, sampai Karena macem-macem. ditumpuk-tumpuk terus Betul, dan itu racunnya. dikonsumsi selama durasi yang cukup panjang begitu. Tapi berarti gini, ini pertanyaan saya yang mungkin sedikit penasaran juga nih dokter. Apakah efek yang paling cepat dirasain nih untuk perokok pemula deh istilahnya? Saya nyebutnya perokok pemula. Mungkin dia baru merokok sekitar 1 bulan begitu. Apakah ada dampak kesehatan yang menimpa dia selama 1 bulan dia merokok dengan konsumsi mungkin sehari bisa 2-3 batang rokok begitu? Ada nggak dokter? Kalau dari mungkin yang paling sering ya sesak ya. Paling sering sesak Paling nafas sering dulu ya? pasti paru-paru ya, karena memang asapnya kan dihirup ya, Betul. masuknya ke paru-paru, biasanya sesek, batuk, pilek itu yang makin lama. Nah, takutnya karena jadi imun tubuhnya juga turun, jadi infeksi gampang banget kena ke paru-paru, bisa ke saluran nafas, atau takutnya Indonesia ini kan juga TBC-nya banyak ya. Kalau imunnya turun nanti kena TBC dari orang lain juga bisa aja, macem-macem. Kayaknya kalau mau bahas seputar dampak merokok ini Nggak ada panjang habisnya. sekali ya. Lebih baiknya langsung konsultasi kalau memang sudah merasakan dampak-dampak yang ekstrim begitu ya. Tapi artinya mau sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan itu pasti dampak dari merokok itu sudah akan terasa. Ya kan Betul. seperti itu ya dokter ya. Meskipun orang hanya akan bilang bahwa alah baru sesak nafas aja kok gitu. Nah, tapi mohon maaf, sesak nafas itu kan kebutuhan kita sehari-hari ya Betul, dok ya. betul. Kalau tiba-tiba ditutup nggak bisa nafas gimana? Kan bahaya ya Bapak Ibu ya dan anak-anak. Ini harus jadi salah satu perhatian khusus sih dokter ya. Kalau ternyata dampak merokok itu nggak cuma dirasakan setelah panjang lama mengkonsumsi, tapi baru durasi sebulan 2 bulan aja itu udah bisa dirasakan. Bukan manfaatnya, tapi dampaknya. Oke, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Saya ada pertanyaan menarik nanti soalnya buat dokter. Nanti akan kita ketemu lagi, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu. Namun sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol seru kita terkait dampak merokok bagi kesehatan, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada Anda pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Mangunharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, lanjut kita ngobrol seputar dampak rokok. Tadi mungkin udah ada dampak rokok secara umum begitu ya dokter ya. Tapi kan tadi juga disampaikan salah satu perokok atau perokok pihak ketiga ini kan adalah anak-anak nih. Pasti ibu hamil juga termasuk di dalamnya. Ada nggak sih dampak khusus merokok ini terhadap anak ataupun ibu hamil itu sendiri, dokter? Oke, kalau untuk anak dampaknya ya yang paling banyak ya sama sih, sesak, batuk, pilek, atau paling sering di pernafasan. Biasanya tuh pasien anak ke poli itu keluhannya sesak, batuk, pilek gitu. Diberi obat sembuh tapi terus balik lagi seperti itu. Biasanya yang pertama kita tanyakan itu ada yang merokok apa enggak di rumah. Soalnya yang paling sering jadi faktor resikonya ya itu gitu. Jadi selain itu mungkin kalau yang masih bayi banget ini kita takutnya ada namanya sudden infant death syndrome. Jadi itu kematian tiba-tiba buat bayi karena si racun dari rokok ini ternyata bisa mempengaruhi dari pernafasan anak, jadi dari otaknya. Jadi nanti akan makin turun pernafasannya, jadi sampai ke kematian mendadak. Nah kita nggak mau kan ya sampai seperti itu. Terus untuk ibu hamil sendiri, baik dia yang merokok atau dia kena asap rokok, itu
takutnya ke janinnya, jadi bisa lahir prematur atau saat lahir pun berat badan bayinya juga rendah, ataupun juga bisa sampai kematian janin juga bisa. Jadi banyak faktor resiko dari rokok ini sebenarnya. Nggak cuma kena ke diri sendiri itu tadi, benar-benar kena ke orang lain juga begitu ya. Iya. Nah tapi kan sekarang ini kan nggak cuma rokok yang dalam bentuk batangan seperti itu tuh dokter. Sekarang kan udah beberapa tahun terakhir nih terutama rame juga nih rokok elektrik. Ya, vape ya kita bilang vape atau vape sih dokter? Vape katanya. Vape ya. Bahasa kerennya, bahasa gaulnya tuh vape. Nah ini kalau vape ini sendiri rokok yang seperti apa sih dokter? Apakah beda dia kandungannya dengan rokok yang batangan itu? Dia bedanya mungkin dari alatnya aja ya. Bedanya cuma di situ. Kan alatnya itu ada pemanasnya, ada tabung cairannya itu, terus nanti akhirnya diberikan cairan, dipanaskan, uapnya tetap dihirup kan. Betul. Jadi dari kandungannya nikotin tetap ada tuh, zat-zat adiksi, makanya dari itu mungkin untuk lepas dari vape itu juga akan sulit ya mungkin untuk pasiennya sendiri. Terus kandungan-kandungan lain seperti perisa atau apa namanya rasa-rasa itu kan juga menimbulkan iritasi di saluran nafas juga sebenarnya kalau semakin lama semakin sering dipakai. Terus selain itu juga ada salah satu zatnya namanya diasetil itu, jadi kalau perisanya itu dipanaskan makin lama nanti dia menimbulkan zat itu yang nanti akan mengiritasi saluran nafas yang menyebabkan kita nyebutnya penyakit paru obstruktif kronis. Jadi dia sama kayak asma tapi mungkin lebih kronis, lebih lama jangka waktunya. Jadi seseknya itu makin lama makin berat. Jadi tetap ada. Mau pakai yang linting dewe, filter, vape itu sebenarnya efeknya hampir sama, paling banyak di pernafasan. Paling banyak yang kelihatan. Dan semuanya itu faktor resiko paling tinggi dari merokok itu adalah kanker paru. Efek jangka panjang mungkin ya, tapi setelah konsumsi beberapa tahun mungkin ya dok ya. Jadi itu loh pemirsa, rokok elektrik itu sama saja dengan rokok filter, rokok linting dewe, semuanya sama berbahayanya. Tapi permasalahannya adalah Bu Dokter, saat ini para remaja terutama sudah mulai kenal kayak gini-gini. Yang satu karena mungkin faktor lingkungan, karena kalau saya ngeliatnya juga mungkin menurut mereka itu keren ya dokter ya, digantungin di leher, dibawa kemana-mana gitu ya, dengan rasa yang berbagai macam dan juga bentuknya macam-macam kan itu dok. Betul. Nah itu tuh nggak cuman remaja cowok aja loh dokter, tapi kan perempuan juga ada nih. Nah ini kira-kira gimana ya buat kita nih ngasih edukasi ke mereka gitu loh, bahwa itu tuh berbahaya gitu loh dokter. Sebenarnya kalau edukasi semuanya itu kembali ke diri sendiri ya. Iya sih. Kita cuma bisa ngasih tahu sampai saat ini ya. Mungkin efeknya tidak dirasakan sekarang, tapi nanti jangka panjangnya itu banyak sekali penyakit yang mungkin bisa ditemukan faktor resiko rokok ini. Jadi untuk benar-benar berhenti itu harus dari diri sendiri yang sadar kalau ini rokok ini nggak bagus. Udah nggak bagus buat kesehatan, buat orang lain juga buat kantong. Bener sih. Betul. Jadi dari diri sendiri dulu yang pasti dibulatkan tekadnya, terus orang-orang lain sekitar itu juga harus mendukung. Mendukung pokoknya, karena nggak gampang loh untuk lepas dari kecenderungan nikotin ini tadi. Jadi pasti orang kalau sudah stres kayaknya ngerokok lagi lah gitu. Karena belum ada efeknya, ya udah kita ngerokok lagi aja nggak apa-apa gitu. Paling nggak udah stop. tapi sebenarnya kan terus lanjut, racunnya kan tetap ketumpuk gitu. Jadi ya itu harus dari dirinya sendiri yang paling utama, nanti dibantu sama lingkungan sekitarnya. Nah tadi begini, ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul secara mendadak di kepala saya dokter. Itu kan efek dari si racunnya itu kan dia menumpuk tuh dokter. Nah ini kita udah stop nih posisi, si perokok ini udah stop. Terus dia udah mulai mencoba hidup sehat lah, istilah pola hidup sehat. Apakah si racun ini masih tetap mengendap di dalam tubuh atau bisa hilang secara tiba-tiba atau bagaimana kira-kira? Kalau secara medisnya? Kalau secara tiba-tiba nggak mungkin ya Mbak.
Sulapan ya. Iya, semuanya itu pasti butuh proses. Betul. Sebenarnya racun itu bisa dinetralisir tubuh. Oke. Sebenarnya dalam beberapa hari sampai ke minggu itu nikotin itu di dalam tubuh bisa dimetabolisme. Terus karbon monoksida yang seharusnya banyak di tubuh itu juga makin lama akan makin berkurang. Sebenarnya bisa. Oke. Tapi mungkin memang jangka waktunya akan panjang. Bahkan untuk mengurangi resiko dari penyakit jantung koroner itu butuh bertahun-tahun. Stroke itu juga butuh bertahun-tahun. Kanker juga butuh bertahun-tahun untuk mengurangi faktor resiko itu dari berhenti merokok. Cuma ya apa sih salahnya untuk berhenti gitu, daripada semakin banyak kan jadi semakin cepat untuk menuju kanker. Iya sih bener. Jadi Yang lebih mempercepat diri untuk iya, sakit gitu ya. jadi selama pengen berhenti ya lebih baik berhenti saat itu juga sih, karena kan memang itu tadi sebenarnya bisa dinetralisir, badan juga akan lebih bagus dari tekanan darah, denyut jantung itu biasanya akan dalam beberapa jam bahkan akan normal. Terus dari aliran darah juga akan lebih bagus lagi dalam beberapa jam. Oke, artinya ketika ada mindset, oh nanti setelah ini aku berhenti tapi pola hidupku sehat, itu belum tentu langsung hilang efek racun-racun yang ada di tubuh. Tapi secara perlahan mungkin bisa. Tapi alangkah lebih baiknya segera berhenti saja. Betul. Lebih baiknya kan seperti itu. Tapi berbicara seputar kandungan tadi dokter, berarti kandungan yang ada di rokok itu tadi semuanya sama, maupun itu rokok elektrik sekalipun, semuanya sama? Mungkin ada kandungan-kandungan tambahan ya, kayak kimia-kimia tambahan itu pasti ada. Cuman kalau secara dasarnya sih sama ya Mbak. Tuh, Dasarnya sama saja sama, sebenarnya. cuma mungkin ada tambahan kalau di rokok elektrik ada itu tadi penambah Rasa itu rasa dan tadi. lain-lain gitu. Cuma kalau dari intinya sih sama. Jadi sama berbahayanya. Kayaknya. Oke, jadi untuk pemirsa, nanti kan kita lanjut lagi ya dokter ya, dampak merokok bagi kesehatan. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas tema seputar dampak merokok bagi kesehatan. Sudah banyak sekali dampak yang tadi dijelaskan oleh Dr. Bella dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Dan masih banyak pertanyaan seputar dampak rokok dan rokok-rokok lainnya tentunya untuk dokter ya. Tapi ini mungkin yang jadi bisa dikatakan sebagai tips mungkin ya dokter ya. Kira-kira bagaimana sih caranya nih, langkah awal kita nih menghindari paparan dari asap rokok itu sendiri? Ada nggak kira-kira? Ya, mungkin sulit tapi bisa dicoba ya. Oke, boleh silakan. Yang dokter. paling kecil mungkin dari rumah dulu. Di rumah kita tetapkan jadi kawasan tanpa rokok misalnya. Yang paling penting karena biasanya orang ngerokok ya karena ada barangnya gitu kan. Betul. Jadi kita singkirkan itu semua perkakas rokok dari korek, rokoknya dan juga asbaknya dari rumah itu disingkirkan, nggak boleh ada yang boleh ngerokok. Terus pastinya dikasih tahu ke yang merokok kita harus rajin-rajin, nggak boleh merokok. Paling nggak di rumah dulu lah, serah mau di luar merokok. Cuma di rumah jangan sampai ngerokok, maupun di luar teras atau di mana tidak boleh pokoknya. Terus juga dari anggota keluarga kasih tahu semuanya, tamu-tamu juga nggak boleh pokoknya di rumah ini titik nggak boleh ada yang merokok, nggak ada kecuali. Terus pastinya kalau memang dia akhirnya merokoknya di luar rumah, masuk ke rumah harus sudah bersih, harus mandi dulu, ganti baju dan segala macamnya. Jadi kalau main sama anak kita nggak jadi perokok pihak ketiga gitu. Betul. Tadi kan. Terus mungkin kalau keluar rumah ini yang agak sulit ya karena banyak sekali paparan asap rokok yang mungkin orang di ruang publik santai aja gitu ngerokok, padahal itu kan salah ya seharusnya. Kalau di ruang publik kan seharusnya nggak boleh ya, pasti harusnya ada kawasan sendiri untuk merokok. Betul. Ya kan. Terus ya kita sebagai yang tidak merokok ya pastinya dijauhi aja lah ya, kita yang mengalah untuk menjauhi paparan dari asap rokok itu tadi. Betul. Juga kalau mau ya pakai masker untuk itu bisa menghalau berarti dok? Menghalau bisa. Oke. Masker cukup membantu berarti iya, kalau misalnya kita lagi posisinya di luar rumah begitu ya. Tapi artinya begini, kita bukan berarti meminta masyarakat semuanya kok suruh berhenti merokok tuh juga enggak, nanti pabrik rokoknya tuh pemirsa nggak gitu. Tapi lebih ke menjaga diri untuk tidak membawa dampak yang buruk kepada keluarga yang ada di rumah. Kurang lebihnya kan seperti itu, apalagi untuk bener kayak tadi yang dokter sampaikan bahwa kalau misalnya kita merokok di ruang publik, usahakan merokok di tempatnya. Iya.
Kan begitu ya dokter ya, meskipun memang nggak semua ruang publik itu ada space khusus untuk merokok, itu memang belum tentu ada, tapi jika ada dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan kena dampaknya ya Anda sendiri. Iya, jangan merugikan orang lain. Nah, jangan merugikan orang lain, terutama keluarga. Oke, dan mungkin untuk orang-orang yang tidak suka merokok nih dokter, berarti kita menghindarinya adalah lebih baik pakai masker aja kali ya. Lebih gampang yang paling kayaknya. gampang pakai masker. Apalagi kalau misalnya lagi di luar rumah begitu ya, lebih gitu. Kalau di rumah mungkin menerapkan tips yang tadi dokter sampaikan untuk dibiasakan tidak merokok dulu. Nah, tapi ada nggak sih dok manfaatnya dari berhenti merokok ini kalau secara medis? Iya, itu tadi sudah sedikit saya jelaskan ya, dalam beberapa jam itu tekanan darah jadi normal, denyut jantung jadi normal, aliran darah juga akan lebih baik gitu. Dari beberapa hari nanti kandungan nikotin dan zat-zat jelek yang tadi saya sudah sebutkan itu juga akan dinetralisir oleh tubuh, jadinya kandungannya akan menurun, makanya efeknya juga akan lebih bagus, maksudnya jadi efek-efek buruk tadi jadi lebih turun kan ya. Betul. Terus setelah itu juga penyakit jantung koroner, stroke, kanker paru itu juga akan jadi semakin jauh lah ya kita ke sana, menuju ke sananya itu akan jadi semakin tertunda. Mungkin memang nggak merasa dalam jangka pendek, oh jadi lebih bugar gitu, enggak. Tapi memang dalam jangka waktu yang lebih panjang, cuma kan lebih baik untuk menghindari yang paling buruk ya, Mbak ya. Jadi ya udah lebih baik berhentilah saat ingin berhenti gitu, tidak usah diulur-ulur lagi gitu. Dan ini kata dokter loh ya, kata Bu Dokter loh, harus diusahakan. Tapi emang agak susah nggak sih dok? Kalau misalkan ini kalau sejauh ini dokter, karena jenengan bertugas di rumah sakit paru nih, apakah selama ini ada pernah menemukan kasus mungkin orang yang terpapar rokok, orang yang sakit karena mengkonsumsi rokok itu tadi, pernah nemuin nggak kira-kira, terutama di usia muda ya, di usia 30-an, 40-an kayak gitu-gitu? Sering dokter? Sekarang lumayan banyak itu yang PPOK atau sesak-sesak itu pasti ada riwayat merokok. Rata-rata itu riwayat merokok. Orang yang penyakit jantung gitu juga biasanya pasiennya juga merokok gitu. Aduh, dan rata-rata usianya masih produktif? Banyak yang produktif. Lumayan banyak yang produktif. Untuk yang sesek-sesek itu mungkin yang paling sering ketemu karena yang sesek ya. Kalau yang jangka panjang itu kayak jantung dan lain-lain mungkin butuh waktu yang lebih panjang, jadi saat usia tua gitu baru ketahuan. Terus ditanya merokok apa enggak, sudah enggak, tapi kan dulu iya. Berhentinya berhentinya baru setahun yang lalu gitu. Nah kan jadi sama aja, akhirnya efeknya ada juga baru kerasa gitu. Aduh, saya jadi nggak bisa berkata-kata lagi karena ternyata dampak merokok itu cukup berbahaya dari si kandungan racun yang ada di rokok itu sendiri. Nah, tapi sebentar gini dokter, artinya apakah bisa dikatakan bahwa perokok yang jarang-jarang nih, sehari mungkin cuma habis sebatang, nah ini jadi alibi nih dokter, bagi perokok yang sehari cuma satu aja kok, dibandingkan dengan sehari yang bisa habis 5 batang. Ini resikonya terkena dampak kesehatan itu tadi samakah atau berbeda? Sebenarnya mungkin kalau dampaknya seberapa besar kita nggak bisa meramalkan gitu ya. Cuma nggak bisa meramalkan. Cuma walaupun dia sedikit kan sebenarnya itu efeknya itu kumulatif ya Mbak. Jadi racunnya kan makin lama makin numpuk juga, walaupun dia sedikit-sedikit lama-lama kan menjadi bukit juga. Benar. Teorinya masuk akal. Betul. Jadi akhirnya ya berefek juga ya, walaupun mungkin akan lebih nggak secepat yang lebih banyak batang rokoknya yang dalam sehari bisa 10 batang gitu ya. Tapi tetap ada, mungkin dari jangka waktunya aja yang lebih panjang. Tetap ada tapi mungkin ya lebih panjang. Lebih panjang sedikit. Saya nggak bisa berkata-kata deh pokoknya. Tapi ada nggak sih dok persiapan ya atau tips khusus nih buat orang-orang yang ingin berhenti merokok? Sudah ada keinginan, tapi persiapan apa lagi yang mesti dimatangkan agar benar-benar bisa berhenti merokok, dok? Iya, kalau kita nyebutnya ada dari pemerintah ini sebenarnya program. Namanya apa itu? START. Jadi itu singkatan. Jadi START itu yang S-nya itu set your quit date. Jadi benar-benar kita pingin berhenti merokoknya kapan? Di set tanggalnya. Jadi mau Agustus tanggal 17 gitu. Ya 17 Agustus kita benar-benar bebas rokok, nggak boleh pegang rokok lagi. Terus T-nya itu tell your friends, your family gitu. Jadi kita akan butuh dukungan ya. Karena pasti kalau
putus rokok itu kan bisa sampai stres, pusing. Kan ada efeknya itu tadi. Iya, ya? itu tadi uring-uringan mungkin ya. Nah, jadi kita harus butuh support dari lingkungan sekitar, baik keluarga maupun teman. Jadi untuk membantu ngingetin juga bisa gitu kan. Terus yang ketiga, A itu accepted your challenge. Jadi itu tadi, karena mau berhenti pasti ada resikonya itu tadi, yang stres dan lain-lain itu juga harus bisa diatasi. Cara ngatasinya dari dirinya sendiri, baik kalau misalkan pengen ngerokok ya kita lakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat, mungkin hobinya apa gitu, kita lakukan hobinya, olahraga atau makan makanan sehat untuk mengurangi pengen ngerokoknya itu tadi. Terus ada R itu remove cigarettes, jadi rokoknya ya disingkirkan, kita nggak boleh ada akses untuk dapat rokok itu biar lebih gampang untuk berhenti. Terus yang T itu talk to your doctors, jadi sebenarnya kecenderungan untuk adiksi pada nikotin ini merupakan suatu diagnosis, jadi itu sebenarnya suatu penyakit juga. Jadi kalau memang kalian merasa nggak bisa berhenti dari kecenderungan pengen ngerokok ini, ya harus ngomong ke yang profesional, bisa ke psikiater atau psikolog, karena memang butuh bantuan, memang itu suatu penyakit yang harus disembuhkan gitu. Jadi dari situ bisa diprogramkan mungkin caranya gimana supaya program untuk berhenti merokok ini bisa berhasil. Waduh, ada program tersendiri ternyata. Ya benar sih, kalau kita udah ada niat nih, tapi kalau nggak dibantu dukungan dari tetangga, dari lingkungan, dari keluarga, dari teman, susah. Apalagi malah tambah diucu-ucuinya apa mandek rokok. Bakul rokok kesane kan gitu. Ya. Aduh, luar biasa. Oke, nanti kan akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih bersama saya Agni Saraswati dan membahas tema yang sangat-sangat menarik, yaitu dampak merokok bagi kesehatan. Tapi sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Bella, hari ini saya mau menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, dan klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi dan tentunya saja melayani pasien BPJS dan umum. Oke, karena sudah di segmen terakhir, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada dokter nih, mungkin lebih ke arah psikologinya gitu mungkin ya dokter ya. Itu kan kita tahu nih dokter, kemasan rokok yang dijual di pasaran itu kan sudah ada gambar bahayanya tuh dokter. Entah yang tenggorokannya berlubang lah dan lain sebagainya. Apakah gambar-gambar itu tidak memberikan rasa takut kepada para perokok, dokter? Ini gimana nih dokter? Kalau melihat dari segi medis mungkin gitu. Kalau secara normalnya kan manusia pasti harusnya takut ya. Cuma sepertinya mungkin ya itu tadi sudah masa bodoh, karena efeknya juga bukan yang waktu deket langsung terasa efeknya, jadi ya udah santai aja gitu. Mungkin dari masyarakatnya juga merasa, karena selain dari kecenderungan nikotinnya itu tadi yang juga merasa butuh rokoknya terus menerus, juga dari ya udah masa bodoh aja, memang efeknya jangka panjang, nggak berasa sekarang, selama belum ada gejalanya biasanya belum berhenti. Iya, rata-rata biasanya seperti itu. Bahkan kalau sudah sesek pun ditanya masih merokok apa enggak, kadang masih ada yang masih merokok. Jadi ya memang ibarat kata kalau orang Jawa ngomongnya ambekannya setebangkem itu ngerokok. Masih aja lanjut. Sudah tahu itu penyebabnya dari rokok tuh, kadang masih ada aja yang melanjutkan untuk merokok. Ya kan dari segi kenyamanannya mungkin ya, karena stres itu tadi akhirnya balik lagi ke rokok. Ya kembali lagi kalau memang butuh bantuan, sudah mulai berhenti tapi kok nggak bisa gitu, ya memang butuh bantuan profesional seperti itu.
Iya sih, dan itu mungkin belum disadari para perokok ini sendiri. Tapi memang dampaknya bakalan separah itu ya dok? Maksudnya di kemasan itu emang bener-bener kayak gitu? Iya, bisa sampai seperti itu. Itu apa namanya? Sorry, apa namanya itu dokter? Kalau sampai kondisi berlubang di leher itu penyakit apa kira-kira? Kemungkinan karena kanker ya, kanker nasofaring itu tadi. Oke. Kemungkinan itu kan karena kanker, terus akhirnya nggak bisa bernafas. Biasanya pertolongannya kalau sudah yang masuk unit ke intensifnya, jadi yang sudah parah itu, nantinya akan dipasangkan alat di tenggorokan yang memang harus dilubangi. Makanya gambarnya di kemasan rokok itu ya seperti itu. Memang jadi ada sampai seperti itu. Aduh. Saya nggak bisa berword-word kalau katanya anak muda sekarang. Mungkin nggak terasa sekarang ya. Oke, nah itu kembali lagi ke persoalan remaja yang menggunakan rokok elektrik ini dokter. Ini kan rata-rata, atau bukan rokok elektrik aja deh, semua rokok gitu ya. Dan dimana rata-rata dari mereka ini udah kenal rokoknya di usia SMP lah anggapannya gitu. Dimana mereka mungkin bisa jadi mengkonsumsi rokok itu hampir setiap hari. Kira-kira dampak tercepatnya mereka alami itu kan tadi pasti jelas sesak nafas. Iya. Yang paling parah tuh bisa mereka alami di usia berapa itu kira-kira? Di usia-usia anak-anak SMP mungkin 15 tahunan gitu. Kira-kira usia 20 tahun lagi dia baru kerasa sakitnya atau bagaimana itu dokter? Kita nggak bisa bilang kapannya ya sebenarnya, karena tiap orang juga metabolisme tubuhnya juga beda-beda sih. Cukup pengaruh berarti ya? Termasuk juga faktor resiko dari orangnya tersebut, mungkin dia juga gemuk atau obesitas, itu kan juga nambah lagi faktor resiko, jadi penyakit lain juga akan lebih gampang masuk gitu. Jadi nggak bisa diramalkan setiap orangnya akan kapan bisa terkena merasakan dampaknya. Dampak yang lebih besar itu nggak bisa sih sebenarnya. Pasti ada dampaknya, cuma kapannya kita juga nggak tahu. Jadi bisa dikatakan dampak merokok ini bom waktu ya dok? Betul. Karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita juga gitu loh. Iya. Wah, jadi tambah speechless sayanya mendengar dampak dari si rokok ini sendiri. Nah, ini kan karena kita udah di segmen terakhir nih dokter. Mungkin ada nggak sih yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, terutama terkait dampak merokok itu sendiri? Silahkan dokter. Itu tadi mungkin kalau dari rokok kita tahu ya tidak ada dampak yang positif ya, yang dari tadi saya bicarakan juga. Betul. Jadi efeknya akan lebih baik kalau kita berhenti merokok. Jadi kapanpun sudah ada niat untuk berhenti merokok, minta tolong untuk lingkungan sekitar pastinya mendukung, dan juga orang tersebut juga niatnya harus sangat kuat untuk berhenti merokok, karena itu merupakan putusan yang paling bagus baik buat kesehatan diri sendiri, orang lain maupun sekitar, ataupun juga kesehatan kantong. Jadi ya sudah, berhentilah merokok sebelum terlambat, karena memang sebenarnya nggak ada kata terlambat sih. Kapanpun pengen berhenti merokok, saat itu harus berhenti merokok. Jadi rokok kan faktor risiko kanker paru yang paling kita takut itu kanker paru sih. Betul. Jadi ya kapanpun pengen berhenti, berhentilah. Kalau nggak bisa, minta bantuan profesional. Oke, alangkah lebih baiknya seperti itu mungkin. Mungkin kan ada faktor udah terlanjur ketergantungan dan lain sebagainya, nggak bisa sembuh karena kayaknya nggak bakalan bisa sembuh nih, nggak bisa berhenti nih kayak pasti gitu. Bisa sebenarnya ya, selama ada dukungannya. Selama ada dukungannya, ini sudah didukung oleh dokter Bella. Tentunya. Untuk berhenti merokok. Saya tidak mau jadi pihak kedua atau pihak ketiga. Iya, betul. Jangan sampai kita jadi pihak kedua dan juga pihak ketiga. Saya ini nggak bisa berkata-kata karena ternyata dampaknya luar biasa negatif maksudnya ya. Ini untuk pemirsa di rumah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kami bukan berarti melarang ya dokter ya, bukan berarti 100% harus berhenti merokok semuanya, enggak, nanti pabrik rokoknya tutup kan repot ya, tidak seperti itu, tapi lebih mungkin diawali dulu dengan mengurangi dan kita berhenti secara pelan-pelan, kan nggak ada jeleknya juga nih kalau masyarakat Indonesia berhenti merokok begitu ya dokter ya. Aman untuk kantong, aman untuk keluarga, dan aman untuk rumah sakit, jadi nggak banyak yang kena sakit paru-paru. Betul. Luar biasa. Tapi kalau untuk pemirsa yang ada di rumah punya keluhan seputar paru-paru, bisa langsung saja datang ke rumah sakit, terutama kaitannya dengan dampak merokok itu tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Bella ya. Semoga informasinya bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk dokter Bella sudah hadir di Studio Sakti TV, sudah sharing kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan dampak merokok itu tadi. Semoga benar-benar dipahami, ditelaah dengan baik, terapkan, betul, dan juga diterapkan. Sudah cukup dokter? Cukup. Oke, nanti kita akan ketemu di
apa sehat selalu berikutnya ya dokter Amin, ya. mudah-mudahan. Membahas seputar rokok boleh lagi kok dokter, nggak ada capek. Mengingatkan kembali ya. Mengingatkan kembali. Jadi terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan program Sehat Selalu selama 1 jam lamanya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.